Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khaliqis samawati wal ard wa ja'ilidz dzulumati wan nur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i war rusuli ajma'in. Anqadallahu bihil basyara minadh dhalalah wa hadan nasa ila siratal mustaqim. Siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW selama masa hidupnya. Salah satunya yaitu perang Khandaq. Menurut Debin Nasution, perang ini merupakan perang terberat sepanjang sejarah. Bagaimana tidak? Jikalau bukan karena pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin tidak akan mungkin menang melawan pasukan musuh, yaitu dengan jumlah yang berlipat-lipat lebih banyak dari mereka. Disebutkan dari kitab Marwiyah Ghazwatil Khandaq, ulama berbeda pendapat terhadap kapan terjadinya peristiwa ini. Ulama berpendapat yaitu terjadinya perang ini antara tahun ke-4 sampai ke-5 Hijriah. Ada juga yang berpendapat peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Akan tetapi pendapat ini kurang didukung oleh bukti-bukti atau dalil yang kuat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 sudut pandang yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini. Sudut pandang yang pertama yaitu dari segi agama. Dari segi agama, perang ini diakibatkan karena masyarakat Jazirah Arab itu merasa eksistensi agama mereka terancam sejak kedatangan umat muslim di wilayah mereka. Kemudian sudut pandang yang kedua yaitu dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, perang ini disebabkan karena masyarakat Mekah merasa keberadaan muslim di Madinah akan menyebabkan pembekakan biaya, yaitu pengiriman barang dagangan ke negeri Syam. Motif ekonomi lain yaitu karena kaum Ghatafan ingin mendapatkan hasil perkebunan dari penduduk Madinah. Kemudian sudut pandang yang ketiga yaitu dari segi agama, dari segi politik. Dari segi politik, perang ini disebabkan karena kekalahan masyarakat Jazirah Arab pada perang-perang sebelumnya. Oleh karena itu, mereka menginginkan masyarakat muslim hilang dari wilayah mereka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benih-benih peperangan ini yaitu muncul ketika kaum Yahudi mulai merasa iri pada kaum muslimin pada perkembangan pesat yang dialami oleh kaum muslimin pasca kekalahan mereka pada perang Uhud. Oleh karena itu, mereka mulai membentuk yaitu konspirasi baru, yaitu untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Mendengar rencana jahat tersebut, Rasulullah SAW segera melaksanakan musyawarah militer bersama para sahabat. Setelah saling bertukar pikiran, akhirnya mereka bersepakat untuk melaksanakan usulan yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Dalam hal ini, Salman Al-Farisi berkata, "Wahai Rasulullah, dulu jika kami orang-orang Persia sedang dikepung musuh, kami melakukan yaitu membuat parit di sekitar kami. Langkah ini merupakan langkah yang bijaksana, yaitu yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab." Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut pendapat yang paling masyhur yaitu pada bulan Syawal pada tahun ke-5 Hijriah, akhirnya pasukan koalisi pun tiba di kota Madinah. Keberadaan parit yang mengelilingi kota Madinah itu tidak diduga oleh mereka. Oleh karena itu mereka pun hanya bisa mengepung kota Madinah sembari mencari celah untuk bisa melewati parit tersebut. Akhirnya upaya penerobosan parit itu pun pernah berhasil dilakukan oleh Amir bin
bin Abi Wud beserta pasukan kudanya. Akan tetapi setelah melewati parit tersebut, mereka langsung dihadang oleh Ali bin Abi Thalib beserta pasukannya. Ali pun berhasil mengatasi serangan Amir tersebut. Hari demi hari, minggu demi minggu telah berlalu. Pasukan koalisi pun mulai mengalami perpecahan, yaitu ketika kaum Yahudi menolak untuk bertempur pada hari Sabat, sedangkan Abu Sufyan memaksa mereka untuk tetap bertempur. Nah, inilah kondisi yang menyebabkan koalisi sekutu itu pun mulai tidak solid lagi. Setelah sebulan lamanya perang ini berlangsung, akhirnya pasukan koalisi yang memutuskan untuk mengepung tadi memutuskan untuk kembali dari Madinah dan mundur. Mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW segera mengutus Huzaifah untuk melihat kebenarannya. Dikatakan pada tanggal 7 Dzulqa'dah pada tahun kelima Hijriah, Rasulullah SAW beserta kaum muslimin kembali ke kota Madinah. Pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka bahwasanya tidak akan ada lagi penyerangan dari kaum kafir Quraisy di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.